Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah memberkati dan menyertai kami di hari-hari sebelumnya sampai dengan saat ini. Kami bangun dari istirahat kami Tuhan dan hendak kembali menerima berkat dan penyertaan-Mu untuk hari ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang akan memimpin atau menuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Kristus Yesus memberikan kepada kami hati dan pikiran yang tenang, yang damai, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini, yaitu terambil dari Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekali lagi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwasanya sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan sudah menjadi jauh. Manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan tetap oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita, supaya kita yang berdosa ini kembali menjadi dekat oleh karena diri-Nya. Dia menjadi perantara bagi kita dengan Tuhan Allah Bapa. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini tentulah membawa suatu perubahan yang sangat besar. Apa yang disingkapkan pada ayat ini yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadikan kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Ini tidak terlepas dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah Bapa. Tapi bukan hanya itu saja, baik ayat 13 maupun ayat 14 ini memberitahukan kepada kita juga tentang sebuah penggambaran yang digunakan oleh Paulus yang menunjuk kepada keberadaan tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam Kristus. Gambaran ini mengenai orang-orang yang tadinya jauh karena terpisah dengan Allah, kini karena Kristus menjadi satu. Dosa yang tadinya telah membawa manusia bukan hanya terpisah dengan Tuhan Allah, tapi juga terpisah dari sesamanya. Sehingga muncul permusuhan-permusuhan ataupun perseteruan yang dibangun berdasarkan suku, ras, agama, maupun bangsa. Itu sebabnya melihat hal ini Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita ini seharusnya mengalami hubungan yang dekat dengan Allah, itu juga membangun hubungan yang dekat dengan sesama. Dengan kata lain,
makin dekat kita datang kepada Allah, maka seharusnya makin dekat pula kita datang kepada satu dengan yang lain. Makin dekat kita punya persekutuan dengan Tuhan, maka kita juga akan makin dekat persekutuannya dengan sesama kita. Ketidakdekatan kita dengan sesama kita itu hanya merupakan suatu pertanda bahwa sebetulnya kita ini tidak dekat dengan Allah. Sekali lagi, makin dekat kita dengan Tuhan Allah, maka kita juga akan makin dekat dengan sesama kita. Ketidakdekatan kita dengan sesama kita merupakan suatu pertanda bahwa sesungguhnya kita ini tidak dekat dengan Allah. Jadi, jarak yang terjadi karena dosa telah dihancurkan oleh darah Kristus, sehingga manusia mengalami keadaan yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah kita. Dengan demikian, maka jarak antara kita dengan sesama kita seharusnya itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak perlu lagi ada suatu pemisahan berdasarkan ras, suku, strata sosial, kedudukan, jabatan, dan juga lain sebagainya. Di dalam kedekatan atau hubungan kita sesama, tiap-tiap orang bisa saling peduli, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Kasih Kristus adalah penyebab kita menerima seorang akan yang lainnya. Dia adalah pendamai kita. Yesus Kristus adalah pendamai antara kita dengan Tuhan Allah Bapa. Dan Yesus Kristus pula adalah pendamai kita dengan sesama kita. Kedamaian itu telah dimenangkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui darahnya yang kudus. Salibnya itu menggugah kita untuk menghayati kasih-Nya, bukan hanya dalam sebuah pemahaman saja, tetapi dalam tindakan iman Kristen kita. Kita bisa menerima satu sama lain karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita dengan kasih-Nya. Hukum kasih membawa kita kepada dua hal yang penting, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Namun, hukum yang lain yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Hanya dengan kasih tanpa pemisah inilah maka keduanya bisa terbangun secara agung. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi dekat dengan Tuhan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi pendamai atau membuat kami dekat dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan sangat mahal melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya kami hidup dengan baik, supaya kami memiliki hubungan atau persekutuan yang baik dengan Engkau dan juga sesama kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu, dan jangan biarkan kami menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar kepada kami. Tapi ajarlah kami untuk menghargainya dengan baik, dengan menyatakan iman kami dalam kehidupan ini, yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan akal budi kami serta kekuatan kami, dan mengasihi sama kami manusia seperti mengasihi diri sendiri.
Terima kasih banyak Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan padamu. Kiranya Tuhan memimpin dan mengajari kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik. Untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sedang sakit, entah itu di rumah sakit, di rumah ataupun sedang dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka Tuhan. Engkau yang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan juga memberkati akan setiap perawatan ataupun pengobatan yang jemaat-Mu terima Tuhan. Melalui tim medis, melalui obat-obatan, melalui makanan minuman, bahkan melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Engkau. Dan kami percaya setiap umat-Mu, setiap kami yang sedang sakit, semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya fisiknya saja, tapi juga hati dan pikirannya, imannya semakin teguhkan oleh Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang kudus. Seluruh kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi diri kita rasakan dan kita bagi dengan sama kita. Karena kita tidak lagi jauh, melainkan dekat dengan Tuhan dan pula dekat dengan sama kita. Tuhan memberkati, salam sehat.